Suatu rangkaian listrik lampu warna-warni menggunakan lampu dengan resistansi tertulis pada bagian lampu. Warna lampu 15, pembacaannya, lampu tersebut memiliki resistansi 15 ohm. Lampu-lampu tersebut dipasang dan dihubungkan dengan dua buah sumber tegangan seperti pada gambar. Jika lampu diganti dengan lampu warna kuning dengan resistansi 7, apakah yang terjadi dengan rangkaian lampu sekarang? Pilihlah lebih besar, lebih kecil, atau tetap untuk setiap besaran pieces pada rangkaian. Besaran pieces: A. Resistansi penggantian rangkaian. B. Kuat arus yang mengalir pada rangkaian. C. Daya yang bekerja pada lampu 5 ohm. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas soal topiknya tentang listrik dinamis. Listrik dinamis. Oke, nah kita mulai. Yang pertama, di soal cerita ini ya, melalui gambar, jika lampu 15 ohm diganti dengan lampu berwarna kuning dengan resistansi, itu hambatan ya, 7 ohm. Nah, maka saya tuliskan dulu diketahui. Ya, diketahui. Nah, jadi teman-teman, ini yang akan diganti resistansinya atau hambatannya. Nah, jadi saya tulis dulu diketahui. Ada hambatan yang pertama, saya tulis ini hambatan yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, hambatan yang pertama 15 ohm, hambatan yang kedua 5 ohm, hambatan yang ketiga 10 ohm. Kemudian memiliki sumber tegangan ada 4 volt, yang kedua 2 volt. Nah, kemudian yang mau diganti adalah hambatan yang 15 ohm. Saya tuliskan di sini R1 aksen sama dengan diganti dengan lampu kuning yang resistansinya 7 ohm. Oke teman-teman. Nah, sekarang yang ditanya di sini ada 3 ya. Ya, yang ditanya di sini ada 3. Yang pertama ya, yang bagian pertama membandingkan hambatan pengganti ya. Hambatan pengganti karena hubungannya di sini seri, saya tuliskan hambatan seri yang pertama dengan hambatan seri yang kedua. Nah, kemudian bagian yang kedua membandingkan kuat arus yang mengalir pada rangkaian pada saat sudah resistansinya sudah diubah. Jadi saya tuliskan di sini I dengan I aksen dan I aksen. Oke, kemudian yang ketiga juga daya yang bekerja pada lampu 5 ohm. Oke, saya tuliskan daya yang bekerja pada lampu 5 ohm, P5 ohm dan P aksen 5 ohm. Oke teman-teman, inilah yang akan kita jawab. Kita jawab persatu. Yang pertama, kita mau menentukan yang namanya hambatan seri keadaan pertama pada saat hambatan yang pertama 15 ohm. Oke, saya tuliskan RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Kita masukkan angkanya 15 tambah 5 tambah 10. Hasilnya 30 ohm. Kemudian hambatan seri aksen ketika sudah diubah, R1 aksen tambah R2, R3 itu tetap karena tidak ada perubahan, R2 dan R3. Oke, R1 aksennya 7 ditambah 5 ditambah 10, hasilnya 22 ohm. Oke, terbukti bahwa hambatan setelah diubah RS aksen menjadi lebih kecil daripada RS. Oke, ini kita lanjut. Nah, kita lanjut menentukan kuat arus. Kita tahu rumus kuat arus berdasarkan hukum Ohm, I sama dengan V per R. Di mana I yang dimaksud adalah kuat arus total, V-nya V total, dan R-nya R total. Oke teman-teman, untuk menentukan sumber tegangannya, kita menggunakan hukum 2 Kirchhoff, di mana arus akan mengalir pada sumber tegangan yang lebih besar, yaitu 4 volt. Oke, maka kuat arus akan mengalir dari kutub positif 4 volt dan akan menuju ke kutub negatifnya. Nah, di sini saya tandai kuat arus. Nah, kemudian kuat arus yang berada pada 15 ohm itu sama dengan kuat arus yang melewati 5 ohm
kuat arus yang melewati 10 ohm. Kenapa? Karena posisinya rangkaiannya adalah seri. Maka saya tuliskan I total sama dengan I 15 ohm, I 5 ohm, dan I 10 ohm. Oke, jadi kita mau menentukan sumber tegangannya. Kita harus tentukan seperti ini teman-teman. Kita arahkan arah loopnya ya. Jadi kita arahkan dulu arah loopnya ini sesuai dengan arah arus. Oke, ini jadi berubah bulat ya. Saya buat seperti ini teman-teman. Oke, di sini menggunakan satu loop saja. Nah, kemudian nanti rumus yang kita gunakan adalah negatif sigma E per R total, yaitu R-nya dengan cara diserikan. Oke, kita mulai. I totalnya sama dengan negatif jumlah sumber tegangannya. Kita lihat arah loopnya ketika melewati 2 volt, dia menuju kutub positif. Terhadap 2 volt kita tuliskan 2. Kemudian ke 4 volt dia mengarahkan ke kutub negatif, dikurang 4 per, kita ambil hambat kuat arus total pada keadaan awal ya teman-teman, per RS nya kita pakai yang ini. Oke, langsung saja. 30, 2 kurang 4 minus 2 dikali minus jadi 2 per 30 sama dengan 1 per 15 ampere. Oke, kemudian I total aksen sama dengan, untuk jumlah sumber tegangannya itu sama ya teman-teman, 2 dikurang 4 per RS aksennya 22 sama dengan 2 per 22 sama dengan 1 per 11 ampere. Oke, dari sini bisa kita simpulkan bahwa kuat arus total aksen nilainya lebih besar. Nah, karena di sini kita lihat penyebutnya yang lebih kecil itu adalah si IT aksen ya, 1/11, sedangkan IT 1/15. Otomatis angkanya lebih kecil, sedangkan yang lebih besar itu 1/11. Maka saya tuliskan I total aksen lebih besar daripada I total atau keadaan yang pertama. Oke, sudah dapat 2 jawaban. Nah, untuk yang ketiga, nah di sini saya tandai dulu ya teman-teman, di mana RS aksen lebih kecil daripada RS. Jadi saya checklist ya. Nah, yang kedua, I total aksen lebih besar daripada keadaan pertamanya. Nah, kemudian yang ketiga yang ditanya daya. Nah, untuk ditanya daya saya tulis di sini aja teman-teman. Kita tahu rumus daya di mana P sama dengan I kuadrat dikali R. Nah, sekarang begini teman-teman. Kalau untuk nilai R-nya dia tetap ya, tetap sama-sama yang digunakan lampu 5 ohm. Nah, sekarang ceritanya kita hubungkan dulu di mana P sifatnya berbanding lurus terhadap kuat arus pangkat 2, sedangkan nilai R-nya tetap. Artinya apa? Kalau kuat arus total aksen lebih besar daripada kuat arus total di awal, maka P aksen juga lebih besar daripada P. Maka jawaban yang kita peroleh adalah lebih besar. Oke, ini jawaban yang sudah kita dapatkan teman-teman. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus mengikuti soal berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Bye.